Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, para pegiat literasi, pengelola perpustakaan lorong desa, perpustakaan komunitas, perpustakaan inklusif, pustakawan, seniman, budayawan, sejarawan, dan penulis dimanapun Anda kalian berada. Sore hari ini saya sedang berada di salah satu perpustakaan. Perpustakaan ini saya katakan perpustakaan berbasis inklusi karena di dalamnya bukan hanya menyediakan room library, tetapi juga ada situs-situs sejarah. Situs sejarah itu adalah ada istilahnya di dalamnya disebut dengan batu talua atau tiga batu yang dimana punya cerita menarik. Dan perpustakaan kita ini dikelola oleh Adinda AM Arifwansa, seorang pemerhati pelaku yang selalu saya istilahkan beliau juga ini adalah seorang penjaga gawang peradaban, karena dengan etikatnya, dengan panggilan-panggilannya mencoba mengeluarkan melakukan sebagai untuk merawat artefak-artefak sejarah. Artefak-artefak sejarah ini di dalamnya juga ada elemen atau ada ruang namanya ruang tulis atau ruang baca. Ini coba kita banyak. Ini menarik, berada di Kelurahan Katangka, Kecamatan Soloku, Kabupaten Goa. Dan memang di sini basisnya adalah kota sejarah, sesuai dengan menjulukan Kabupaten Goa sebagai kabupaten sejarah. Kita kenal ada Sultan Hasanuddin, kemudian ada rumah besar, ada dan kesempatan ini saya sedang bersama dengan Adinda Arif. Adinda Arif bisa dijelaskan bagaimana kronologi cerita awal kemudian dari perpustakaan kita ini. Pertama saya berterima kasih banyak. Saya adalah salah satu pengorban Bakti Ratna Kusuma, penulis buku, sang orator, bahkan beliau juga adalah penggiat literasi yang sudah mendapat penghargaan langsung dari Kabupaten Kota tahun 2017. Saya juga sangat termotivasi dengan beliau. Beliau sudah kurang lebih 600 judul buku yang dia sudah edit, bahkan dicetak secara langsung, dan sudah memberikan khasanah berpikir di intelektual buat generasi muda, bahkan di tingkat nasional sekalipun. Saya sendiri kenapa saya mau membuat perpustakaan dan awal mulanya membuat perpustakaan ini, yang paling pertama itu salah satu kecenderungan terhadap perhatian terhadap namanya sejarah yang ada di Kabupaten Goa. Nama besar Goa sendiri itu sebagai kota bersejarah itu kayaknya tidak lepas dari yang namanya tulisan. Sehingga kami berinisiasi untuk membuat yang namanya perpustakaan, sebuah bahan literatur, sebuah bahan tulisan untuk anak cucu kita nantinya mengetahui betapa besarnya kebesaran dan nama besar Goa di masa lampau. Di Katangka sendiri itu sebetulnya ada 13 situs, Kak. Saya mohon izin. Selain ada makam Sultan Hasanuddin, ada makam Syekh Yusuf, ada makam Karim Patengaloa. Terus di bawah di sini ada batu talua. Di belakang sini yang ada pohon itu ada namanya Bungu Bisua, sumur yang notabene ada airnya tapi tidak pernah habis walaupun di tengah zaman, tapi dia daerah perbukitan. Di bawahnya itu ada namanya Bungu Lompoa, di atasnya lagi ada namanya Bungu Baramia. Di sini juga ada dua buah yang di kawasannya itu di bawah makam Sultan lagi ada satu. Di kurang lebih jaraknya di belakang sekolah ini ada sekitar 300 meter ada lagi dua yang notabene sampai saat ini belum pernah kita mengetahui sampai di mana tembusnya itu gua. Cuma inilah perhatian kami sebagai komunitas sekaligus penggiat literasi untuk bagaimana caranya memberikan edukasi, memberikan informasi buat generasi muda bahwa inilah bukti kebesaran gua di masa lampau. Iya. Jadi mungkin barangkali jujur saya secara pribadi sangat kagum sekali kalau saya mendengar namanya Kak Bakti Ratna Kusuma ini. Saya sangat termotivasi sekali, bahkan mau mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan ilmu Kak Bak itu bisa sedikit kami bisa curi untuk bisa diedukasikan buat generasi muda. Iya. Terima kasih. Mungkin barangkali tersambil jalan-jalan. Perpustakaan ini adalah perpustakaan ruang baca. Kemudian ini terbuka bagi anak-anak kita, kaum muda, remaja maupun remaji, dan di sini rutin. Jadi bukan sekedar perpustakaan menyediakan wadah tempat, tapi di sini adalah padat dengan aktivitas diskusi kebudayaan, diskusi kepemudaan. Apalagi Adinda Arif adalah
salah seorang aktivis pemuda KMPI Kabupaten Goa dan juga seorang jurnalis yang berpengalaman karena sudah lama berpuluh tahun. Coba kita lihat di dalamnya ada situs sejarah. Situs sejarah ini namanya adalah Prasasti Batu Talua atau Prasasti Tiga Batu. Ini maksudnya Tiga Batu maksudnya bagaimana Dinda? Iya. Jadi sesuai dengan kajian Balai Pelestarian Cagar Budaya, memang sebelum masuk Islam itu memang ada pertemuan, diskusi, bertatap muka, bahkan menginformasikan bahwa ada sebuah informasi bahwa akan ada masuk ajaran baru, yaitu ajaran Islam. Pada saat itu Raja Sultan Alauddin sebagai Raja Goa ke-14 pada saat itu memberikan informasi kepada raja-raja yang lain, yaitu Raja Andi Patiwarek dari Lombok dan Andi Sultan Adam yang notabene saat itu diketahui dia adalah salah satu raja yang mengundurkan diri atau mandat dari jabatannya. Karena pada saat itu Sultan Alauddin ingin menjabat agama Islam ke sana, cuma ada beberapa pemangku adat yang tidak sependapat jika ajaran Islam itu hadir di Bone, karena akan hilang namanya mabuk-mabukan, terus tidak ada lagi perjudian dan sebagainya. Sehingga mereka sependapat bahwa awal batu inilah bentuk prasasti bahwa mereka di sini pernah bertemu, berdiskusi, bertatap muka, bahkan menyampaikan hal-hal kebaikan buat masyarakat umum untuk akan disebarluaskan ke Sulawesi Selatan. Disinilah mereka berikrar bahwa di antara ketiga raja ini akan sependapat akan menerima ajaran Islam. Seperti itu. Walaupun diketahui Bone pada saat itu belum mau menerima ajaran Islam, sehingga Sultan Adam Matinrue di Bantaeng itu turun dari tahtanya dan sempat tinggal di daerah Talok, terus berdomisili di Bantaeng dan sempat meninggal dan wafat di sana. Seperti itu. Luar biasa ini. Coba kita sambil jalan melihat ini ruang-ruangnya sudah sangat kompleks sekali dan memang menggambarkan bahwa ini memang bukan sekedar perpustakaan biasa, tapi juga ada gambaran-gambaran sejarah secara historis ya. Sahabat-sahabat sekalian, demikian beberapa hal yang menarik pada sore hari ini. Kami berinteraksi langsung dengan Adinda Arif Wansa, sekaligus melihat secara langsung bagaimana merawat artefak-artefak peradaban sejarah, baik dalam bentuk ornamen sejarah, dalam bentuk peninggalan para raja-raja kita pada masa terdahulu, kemudian di backup dengan pendekatan sebuah ruang perpustakaan. Dan kami berharap tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, khusus tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Goa, dimanapun kita semua berada, mari kita bersama-sama menyemarakkan, memberikan supported, mendukung agar bagaimana kegiatan library, kegiatan perpustakaan berbasis sosial kemasyarakatan kebudayaan ini bisa sustain dan bisa berkelanjutan dengan baik. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Adinda Arif bersama kawan-kawan yang telah menyediakan waktu untuk memelihara dan melestarikan daripada library kita ini. Saya Bakir Adnan Kusuma sore hari ini berada di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombabu, Kabupaten Goa. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada salam.